Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Salam Indonesia. Yang saya hormati para pembicara dan tentunya anak-anakku yang hadir di sini, khususnya komunitas mahasiswa dan siswa anti korupsi atau Mahsaksi Indonesia. Saya sungguh sangat menyesal tidak bisa hadir langsung dalam acara pagi hari ini karena bertepatan dengan Muskot Formi, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, di mana kebetulan saya jadi ketua umumnya, sehingga saya tidak bisa meninggalkan acara tersebut. Tanpa mengurangi rasa kagum saya, apresiasi saya untuk anak-anakku mahasiswa yang tergabung dalam komunitas mahasiswa dan siswa anti korupsi atau Mahsaksi Indonesia. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini lewat rekaman ini tetap menjadikan aura dan passion ataupun soul dari kita bersama tidak berkurang untuk kita bicara Indonesia yang lebih baik. Dalam undangan atau tor yang diberikan ke saya diberi topik dua hal, yaitu bagaimana peran kepala daerah di dalam pemberantasan korupsi, serta apakah nilai-nilai dari Pancasila dapat diterapkan selama menjadi kepala daerah. Sebelum saya lanjutkan, tentunya saya ingin juga menyampaikan dirgahayu Pancasila, dirgahayu Indonesia, dan mudah-mudahan acara pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Lahirnya Pancasila akan menjadikan obor dan tak kunjung padam untuk semangat kita bagaimana Pancasila menjadi dasar ideologi, dasar haluan negara, dan sekaligus juga dasar filosofi kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, topik pertama, bagaimana peran kepala daerah di dalam pemberantasan korupsi? Tentunya peran kepala daerah atau pimpinan dalam suatu organisasi sangat menentukan sekali di dalam bagaimana memotivasi, menggerakkan, meyakinkan seluruh tataran organisasi itu untuk bergerak bersama. Saya 10 tahun jadi kepala pelayan masyarakat Kota Yogyakarta. Satu hal yang waktu itu pertama saya tekankan kepada rekan-rekan saya di jajaran Pemkot, yaitu kesadaran bahwa reformasi adalah suatu perubahan di dalam tatanan ketatanegaraan dan sekaligus kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan reformasi ini, maka kita dihadapkan pada paradigma baru, yaitu demokrasi. Di mana sisi lain dari demokrasi, pasti kita akan bicara tuntutan pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, tuntutan pemerintahan yang bersih ini tentunya harus disikapi dengan paradigma bahwa perubahan sudah terjadi dan tidak ada atau tidak akan ada mampu satu orang pun yang mampu menghentikan bola salju yang menggelinding dari proses reformasi dari tuntutan pemerintahan yang bersih ini. Nah, saya selaku kepala, di mana hakikatnya saya adalah dirijen, maka pertama saya juga harus membuat partitur bagaimana agar irama dari birokrasi itu sejalan dengan keyakinan saya, yaitu pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu keharusan yang suka atau tidak suka harus kita jalankan. Yang kedua, saya harus meyakinkan bahwa partitur yang saya jalankan adalah hal yang saya rancang dengan baik dan saya jalankan dengan konsisten. Artinya arahan dirijen saya akan mengacu secara total pada partitur itu. Nah, artinya peran kepala daerah sangat penting sekali di dalam kalau kita bicara pemberantasan korupsi, khususnya di lingkungan birokrasi.
tanpa ada drive dari kepala daerah, maka pasti organisasi itu tidak akan jalan, karena proses ini adalah proses ke depan. Proses ini adalah suatu proses yang sebetulnya adalah proses mengimplementasikan impian. Nah, tugas seorang pemimpin adalah pemimpi, di mana dia harus terus menderivasi mimpi-mimpinya menjadi aplikatif. Saya selalu berpijak pada dua hal, yaitu sistem dan nilai. Kadang nilai saya angkat dulu, kemudian sistem saya ikutkan atau mengikuti, atau kadang sistem dulu saya angkat, kemudian nilai-nilai saya bangun untuk mengikuti. Dua hal itu harus senyampang kalau kita bicara membangun pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang tidak korup, karena dua hal itu penting sekali. Kalau kita bicara hanya sistem tanpa bicara nilai, maka orang hanya akan berpikir bagaimana mensiasati sistem itu. Tapi sebaliknya, jika kita hanya bicara nilai tanpa membuat sistem, maka orang akan kebingungan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam check and balance, dalam controlling dan sebagainya. Jadi intinya, peran kepala daerah adalah mutlak. Visi kepala daerah akan menentukan akhirnya visi dari pemerintahan itu. Karena hakikatnya kepala daerah adalah dirjen yang mempunyai kekuasaan untuk membuat partitur yang akhirnya dimainkan oleh seluruh birokrasi. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dari Pancasila dapat diterapkan selama menjadi kepala daerah. Saya pernah mention di tweet beberapa waktu yang lalu bahwa kalau kita bicara Pancasila, maka kehidupan berbangsa dimulai dari sila pertama. Dasarnya, kemudian kita bicara sila kedua, tiga, empat, kelima, di mana terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi bagi pemerintahan, menurut saya ini, mudah-mudahan tidak salah, justru tugas pemerintahan dalam implementasi Pancasila di dalam sistem ketatanegaraan atau kepemerintahan, maka justru harus dimulai dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila kelima ini, bagaimana pembangunan ekonomi, bagaimana kebijakan afirmatif adalah selalu harus bertumpu pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana gap antara yang paling kaya dan paling miskin misalkan adalah paling bisa seminim mungkin. Bagaimana gap antara satu ideologi dengan ideologi yang lain seminim mungkin. Bagaimana keyakinan agama satu dengan yang lain bisa didekatkan menjadi toleransi sebaik mungkin. Dari fondasi itulah baru kita akan pemerintah bicara sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian baru kita akan pasti akan bicara persatuan Indonesia. Kemudian kita akan bicara kemanusiaan yang adil dan beradab, dan akhirnya juga kita akan bicara ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pendekatan dua hal inilah di mana kehidupan sosial masyarakat adalah bicara pendekatan dari sila pertama ke sila kelima, tapi menurut saya pemerintahan pendekatannya haruslah dari sila kelima menuju ke sila pertama. Nah, pendekatan itulah yang juga saya terapkan. Saya sering bicara masalah kebijakan afirmatif, keberpihakan, itu yang selalu saya bicarakan. Seperti misalkan saya bicara toleransi. Dalam hal ini pasti hubungannya kita bicara persatuan Indonesia. Saya bicara toleransi akan berhasil kalau kita mampu menderivasikan sila kelima dalam kebijakan kita, di mana jangan ada sampai ada gap, katakanlah di dalam kehidupan sehari-hari di Yogyakarta, masyarakat yang paling kaya dan paling miskin begitu menyolok dalam katakanlah fasilitas dan sebagainya. Maka saya bicara bahwa kota Jogja yang ideal dimulai dari kampung yang ideal. Perbaiki kampung, yang tidak boleh ada kampung yang di bawah standar
untuk kehidupan sehari-hari. Dari situlah akhirnya Jogja pernah juga menerima penanganan pemukiman kumuh terbaik se-Indonesia. Dan bagi saya itu bukan hal fisik yang saya capai, tapi bagaimana akhirnya masyarakat akan bicara toleransi karena mereka merasa bahwa kehidupan di dalam keseharian, khususnya di dalam pemukiman dan sebagainya, ada rasa keadilan antara yang terbaik dengan yang paling bawah, di mana tetap memenuhi standar kehidupan. Kemudian saya bicara ke rakyat.